Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 10 dengan judul Memahami Kerjasama Tim. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alfian Jamal dengan NPM 2211 011 083. Nama saya Muhammad Evan Ananta dengan NPM 2211011074. Perkenalkan, nama saya Sevan Oval Abdul Rashid dengan NPM 2211011075. Izin memperkenalkan diri, nama Dinda Rara Arum dengan NPM 2211011103. Perkenalkan, nama saya Astri Nurul Bertika dengan NPM 2211011107. Perkenalkan, saya Anissa Mulia Lestari dengan NPM 2211011167. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maligani Albar dengan NPM 2251002. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan NPM 225101106. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Karim dengan NPM 22510111029. Pada bab ini akan membahas tentang perbedaan antara kelompok dan tim. Menurut beberapa ahli, kelompok dan tim itu berbeda. Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota tampil dalam tanggung jawab masing-masing. Kelompok kerja tidak terlibat dalam pekerjaan kolektif atau menciptakan sinergi positif. Kinerja kelompok hanya merupakan penjumlahan kontribusi individu. Mereka adalah kumpulan individu yang melakukan pekerjaannya masing-masing. Di sisi lain, tim kerja menciptakan sinergi positif melalui koordinasi. Kinerja tim lebih besar dari penjumlahan individu. Tim cenderung berubah dan dinamis, fokus pada bertim sebagai tindakan lebih dari entitas statis. Keduanya memiliki harapan perilaku anggota, normalisasi kolektif, dinamika kelompok, dan pengambilan keputusan meskipun informalan. Baik kelompok kerja maupun tim dapat menghasilkan ide, menggabungkan sumber daya, dan mengkoordinasikan logistik. Pentingnya perbedaan ini dalam mengatur proses kerja organisasi, yaitu penggunaan tim dapat meningkatkan output tanpa peningkatan jumlah karyawan, namun peningkatan kinerja tim memerlukan karakteristik tertentu, bukan hanya menyebutnya sebagai tim. Baik, materi selanjutnya membandingkan 4 jenis tim. Yang pertama, tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, ada beberapa proses dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengumpulkan data-data. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, pengembangan solusi. Yang kelima, implementasi solusi. Dan yang terakhir, pemantauan hasil. Tim pemecah masalah sering mendorong kreativitas dalam mencari solusi yang efektif. Mereka biasanya menggunakan teknik-teknik seperti brainstorming, analisis SWOT, atau permodelan matematika. Nah, paling sering terlihat di pabrik-pabrik manufaktur. Tim ini merupakan tim yang biasanya bertemu secara teratur, terkadang mingguan atau harian, untuk membahas standar kualitas dan masalah apapun dengan produk yang dibuat. Nah, untuk sebagai contoh, produsen jam tangan langsung ke konsumen, yaitu Vincero, memperkerjakan tim kontrol kualitas penuh waktu yang memeriksa langsung setiap jam tangan yang diproduksi perusahaan. Selain itu, penggunaan tim pemecah masalah telah meluas ke bidang-bidang lain seperti bidang medis, di mana mereka digunakan untuk meningkatkan layanan perawatan pasien. Tim-tim pemecah masalah seperti ini jarang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan saran-saran mereka secara pihak. Tetapi jika rekomendasi mereka dipasangkan dengan proses implementasi, beberapa perbaikan yang signifikan dapat direalisasikan. Yang kedua, itu adalah tim kerja yang dikelola sendiri. Adalah kelompok individu yang bertanggung jawab untuk mengelola diri mereka sendiri dalam mencapai tujuan dan tugas yang diberikan. Nah, tim ini memiliki tingkat kemandirian yang tinggi,
Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan mereka sendiri tanpa harus mengandalkan supervisi langsung dari seorang manajer. Misalnya, tim yang dikelola sendiri digunakan dalam 13 praktik O'Brien Veterinary Group di Chicago, di mana mereka secara mandiri memutuskan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul dan berbagi apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman mereka dengan tim kerja yang lainnya. Nah, tim kerja yang dikelola sendiri terdiri dari karyawan yang melakukan pekerjaan yang sangat terkait atau saling bergantung dan mengambil beberapa tanggung jawab pengawasan. Biasanya, tanggung jawabnya mencakup perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, menugaskan tugas kepada anggota, membuat keputusan operasional, mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, dan bekerja dengan pemasok dan pelanggan. Tim kerja yang sepenuhnya dikelola sendiri bahkan memilih anggotanya sendiri untuk mengevaluasi kinerja satu sama lain. Temuan penelitian mengenai efektivitas tim kerja yang dikelola sendiri belum sepenuhnya positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tim yang dikelola sendiri bergantung pada sejauh mana perilaku yang mendorong tim dihargai. Misalnya, ketika anggota tim merasa bahwa imbalan ekonomi seperti gaji bergantung pada pemasukan dari rekan satu timnya, kinerja akan menjadi lebih baik bagi anggota tim maupun tim itu sendiri. Kemudian, bidang penelitian kedua adalah dampak konflik terhadap efektivitas kerja yang dikelola sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tim yang dikelola sendiri tidak efektif ketika terjadi konflik. Ketika perselisihan muncul, para anggota seringkali berhenti bekerja sama dan terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan kinerja kelompok menjadi lebih rendah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ketika anggota merasa percaya diri, mereka dapat berbicara tanpa merasa malu, ditolak, atau dihukum oleh anggota tim lainnya. Dengan kata lain, ketika mereka merasa aman secara psikologis, konflik dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja tim. Cross functional team atau tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi terkadang dapat menjadi sarana efektif yang memungkinkan orang-orang dari berbagai bidang di dalam atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang kompleks. Namun karena tingginya kebutuhan akan koordinasi tim lintas fungsi tidak mudah dibentuk dan dikelola. Mengapa? Pertama, diperlukan keahlian yang berbeda karena para anggotanya berada pada tingkat yang kurang lebih sama dalam organisasi, sehingga menciptakan ambiguitas kepemimpinan. Kedua, tahap awal pengembangan seringkali memakan waktu lama karena para anggota perlu belajar untuk bekerja dengan tingkat keragaman dan kompleksitas yang lebih tinggi. Ketiga, perlu waktu untuk membangun kepercayaan dan kerjasama tim, terutama di antara orang-orang yang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Yang terakhir, organisasi memiliki struktur datar dengan kekuasaan yang tersebar secara merata, mungkin memperoleh manfaat paling sedikit dari tim lintas fungsi. Dalam struktur ini, kekuasaan yang tersebar akan menghasilkan proses penyelesaian konflik yang lebih lama, namun lebih meyakinkan. Struktur yang lebih datar mengurangi kebutuhan akan tim lintas fungsi, karena karyawan biasanya sudah memiliki proses untuk mengkoordinasi dan berbagi pengetahuan. Di luar tim portofolio ini, tim lintas fungsi juga dapat dibuat lebih sukses dengan cara yang pertama, menetapkan pemimpin yang bertanggung jawab, mulai dari pembentukan tim hingga pembubarannya. Yang kedua, memastikan bahwa setiap tim memiliki tujuan, sumber daya, dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan misi yang jelas untuk tim yang bertindak sebagai tujuan utama mereka. Yang keempat, mengevaluasi ulang tim secara terus-menerus dan kemajuannya menuju kesuksesan. Yang kelima, mempertimbangkan kembali kegunaan tim jika tidak berhasil. Materi selanjutnya yaitu adalah virtual team. Tim yang dijelaskan di bagian sebelumnya melakukan pekerjaan mereka secara tatap muka, sedangkan tim virtual menggunakan teknologi untuk menyatukan anggota yang tersebar secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Anggota berkolaborasi secara online menggunakan jaringan, misalnya melalui intranet perusahaan, media sosial perusahaan, konferensi video, email, dan aplikasi perpesanan, baik anggota yang berada di dekatnya atau terpisah dari benua lain. Tim virtual harus dikelola secara berbeda dibandingkan tim tatap muka.
Sebagian karena anggota tim virtual mungkin tidak berinteraksi dengan cara yang sama, misalnya lingkungan virtual berbeda dengan lingkungan tatap muka dalam cara mereka menyampaikan isyarat sosial dan menumbuhkan rasa jarak antar manusia. Contoh lain, meskipun tim virtual mungkin berbagi lebih banyak informasi unik satu sama lain dibandingkan tim tatap muka, para manajer harus menyadari bahwa mereka mungkin kurang terbuka untuk berbagi informasi satu sama lain. Oleh karena itu, agar tim virtual menjadi efektif, kepercayaan sangatlah penting. Manajemen harus memastikan bahwa kepercayaan dibangun di antara anggota. Satu komentar yang mengasut dalam email dapat sangat merusak kepercayaan tim. Kemajuan dipantau dengan ketat sehingga tim tidak hilang tujuan dan tidak ada anggota yang menghilang. Selanjutnya ada multi-team system. Jenis tim yang telah jelaskan sejauh ini biasanya merupakan tim yang lebih kecil dan berdiri sendiri. Meskipun aktivitas mereka berkaitan dengan tujuan organisasi yang lebih luas, biasanya satu tim saja tidak dapat memenuhi tujuan umum organisasi. Seringkali dibutuhkan keseluruhan sistem tim yang berkolaborasi satu sama lain dan berkontribusi dengan cara mereka sendiri untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sistem ini yang disebut sistem multi-tim terdiri dari kumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung dan berbagi tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sistem multi-tim adalah tim dari tim. Kepemimpinan dalam sistem multi-tim juga jauh berbeda dibandingkan dengan tim yang berdiri sendiri. Meskipun kepemimpinan semua tim mempengaruhi kinerja tim, pemimpin multi-tim harus memfasilitasi koordinasi antar tim dan memimpin mereka. Tim yang menerima lebih banyak perhatian dan keterlibatan dari para pemimpin organisasi dapat merasa lebih diberdayakan, yang dapat membuat mereka lebih efektif saat mereka memecahkan masalah mereka sendiri. Ya, materi selanjutnya adalah menciptakan tim yang efektif. Pada materi ini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu adalah sumber daya yang memadai. Tim adalah bagian dari sistem organisasi yang lebih besar. Setiap tim kerja bergantung pada sumber daya di luar kelompok untuk mempertahankannya. Kelangkaan sumber daya secara langsung mengurangi kemampuan tim untuk melakukan pekerjaannya secara efektif dan mencapai tujuannya. Kemudian yaitu adalah kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak setuju tentang siapa yang melakukan apa dan tidak memastikan bahwa semua anggota berbagi beban kerja. Hal ini membutuhkan kepemimpinan dan struktur, baik dari manajemen maupun dari anggota tim itu sendiri. Selain memprakarsai struktur untuk anggota tim, para pemimpin juga memainkan peran motivasi yang sangat penting bagi anggota tim. Contohnya, tim yang berkinerja baik cenderung memiliki pemimpin yang transformasional. Kemudian itu adalah budaya dan iklim. Budaya di sini dalam artiannya adalah nilai-nilai organisasi, kepercayaan dan asumsi. Sementara iklim dimaksudnya adalah kebijakan, praktik dan prosedur organisasi. Sangat penting dalam organisasi. Namun, tim dapat memiliki budaya dan iklim mereka sendiri yang mempengaruhi efektivitas kinerja mereka. Kemudian ada evaluasi kinerja dan sistem penghargaan. Manajemen harus menggunakan sistem kinerja hibrida yang menggabungkan penghargaan individu untuk mengakui kontribusi individu dan penghargaan kelompok untuk mengakui hasil tim yang positif. Pembagian keuntungan, insentif kelompok kecil dan modifikasi sistem lainnya dapat memperkuat upaya dan komitmen tim. Selain itu, ketika melembagakan sistem manajemen kinerja, umpan balik yang konstruktif dapat memberikan efek positif terhadap kinerja tim. Namun, perlu diperhatikan agar tidak terjadinya bias dan diskriminasi dalam menerapkan sistem penghargaan tim. Kemudian yang terakhir ada krisis dan konteks ekstrim. Krisis dan konteks ekstrim adalah wadah di mana kemampuan tim dapat diuji. Konteks ini dapat membuka potensi anggota tim yang melakukan hal-hal yang benar-benar hebat di bawah tekanan. Komposisi tim
adalah konfigurasi berbagai macam keahlian di dalam satu tim yang berpengaruh dalam kekuatan tim, proses tim, dan kinerja tim. Komposisi tim mencakup variabel-variabel yang berkaitan dengan bagaimana tim harus dikelola. Komposisi tim antara lain: 1. Kemampuan anggota tim. Kemampuan anggota tim adalah kemampuan yang mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu dalam sebuah tim kerja. Kemampuan anggota tim dapat mencakup berbagai hal seperti 1. Keterampilan teknis, 2. Keterampilan interpersonal, 3. Kemampuan pemecahan masalah, 4. Kemampuan manajerial, dan 5. Kemampuan kepemimpinan. 2. Kepribadian anggota tim. Kepribadian anggota tim mencakup karakteristik, sikap, dan perilaku individu yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi, berkontribusi, dan beradaptasi dalam lingkungan tim. Beberapa aspek dalam kepribadian anggota tim antara lain: 1. Keterbukaan, 2. Kerjasama, 3. Kedisiplinan, 4. Kepemimpinan, dan yang kelima, kemampuan beradaptasi. Selanjutnya adalah alokasi peran tim. Alokasi peran tim adalah proses di mana anggota tim ditugaskan atau berperan tertentu sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan tim. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam membantu proses alokasi peran tim antara lain: 1. Identifikasi tujuan, 2. Evaluasi kemampuan, 3. Klarifikasi peran, 4. Diskusi tim, serta kesesuaian peran. Selanjutnya adalah keberagaman anggota tim. Keberagaman anggota tim merujuk pada perbedaan dalam hal latar belakang, pengalaman, keterampilan, kepribadian, dan perspektif yang dimiliki oleh setiap individu dalam tim. Keberagaman anggota tim dapat mencakup hal-hal antara lain: 1. Keberagaman demografi, 2. Kemampuan dan keterampilan, 3. Kepribadian dan gaya kerja, 4. Pendekatan terhadap masalah. Materi selanjutnya adalah perbedaan budaya kerja. Perbedaan budaya kerja dalam tim merujuk pada perbedaan dalam norma, nilai, sikap, dan perilaku yang mungkin dimiliki oleh anggota tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, organisasi, atau industri. Perbedaan budaya kerja dalam tim dapat mencakup hal-hal antara lain: 1. Nilai dan etika kerja, 2. Sikap terhadap waktu, 3. Gaya komunikasi, 4. Gaya kepemimpinan, serta yang terakhir adalah penghargaan dan pengakuan. Selanjutnya adalah ukuran tim. Ukuran tim mengacu pada jumlah anggota yang terlibat dalam sebuah tim. Ukuran tim dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek, tujuan tim, dan dinamika kerja. Beberapa ukuran tim yang umum antara lain: 1. adalah tim kecil yang terdiri dari 2-5 anggota. Kedua, tim sedang yang terdiri dari 6-10 anggota. Dan yang ketiga adalah tim besar yang terdiri dari lebih dari 10 anggota. Selanjutnya adalah preferensi anggota tim. Preferensi anggota tim merujuk pada preferensi individu yang dapat mempengaruhi cara mereka bekerja, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam tim. Memahami preferensi anggota tim adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memaksimalkan kontribusi masing-masing anggota. Beberapa preferensi yang dapat mempengaruhi anggota tim antara lain: 1. Gaya komunikasi, 2. Gaya belajar, 3. Gaya kerja, 4. Gaya pengambilan keputusan, serta kepentingan dan motivasi pribadi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang proses dan status tim. Kategori terakhir yang terkait dengan efektivitas tim mencakup proses, misalnya tugas, aktivitas, dan perilaku, dan keadaan tim, misalnya emosi kolektif atau keadaan motivasi, seperti komitmen anggota terhadap komitmen dan tujuan, motivasi, kemanjuran tim, identitas tim, dan konflik lokasi tim. Baik, yang pertama yaitu adalah proses tim. Proses tim sangat penting dalam rencana dan tujuan bersama tim yang efektif, memulai dengan menganalisis upaya membangun tujuan untuk mencapai nilai tersebut dan menciptakan strategi. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah modal mental.
Para anggota tim yang efektif berbagai modal mental yang akurat. Dengan kata lain, mereka berbagi pemahaman tentang elemen-elemen kunci dalam lingkungan tugas mereka. Jika anggota tim memiliki modal mental yang salah, yang sangat mungkin terjadi dalam tim yang mengalami stres akut, kinerja mereka akan menurun. Selanjutnya yaitu adalah mengubah kelompok karyawan menjadi tim. Banyak organisasi secara historis berusaha keras untuk merekrut, melatih, dan memberi penghargaan kepada anggota tim mereka. Sangat berpengaruh kepada kesehatan organisasi. Memilih mempekerjakan untuk efektivitas tim. Beberapa orang telah memiliki keterampilan interpersonal agar efektif dalam tim. Oleh karena itu, ketika merekrut anggota tim, para manajer harus memastikan bahwa kandidat dapat memenuhi peran tim mereka serta persyaratan teknis. Yang kedua yaitu pelatihan menciptakan tim yang efektif. Spesialis pelatihan melakukan latihan yang memungkinkan tim bekerja lebih efektif dengan mempelajari keterampilan dan praktik tim yang relevan. Selanjutnya yaitu identitas tim. Dengan mengenali keterampilan dan kemampuan spesifik individu serta menciptakan tim yang saling menghormati dan inklusi, pemimpin dan anggota dapat menumbuhkan identitas tim yang positif dan meningkatkan hasil tim. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kekompakan tim. Kohesi terjadi ketika anggota tim membentuk ikatan bersama yang mendorong mereka untuk bekerja sama dan tetap bersama sebagai sebuah tim. Selanjutnya yaitu adalah kepercayaan tim. Tim yang efektif menyelesaikan konflik dengan secara eksplisit, membahas perbedaan pendapat dan tugas, sedangkan tim yang tidak efektif memiliki konflik yang belum terselesaikan dan lebih fokus pada kepribadian dan tim. Kemalasan sosial. Individu dapat terlihat dalam kebencian sosial dan mengabaikan upaya kelompok ketika keinginan mereka tidak terpenuhi. Keadaan tim. Keadaan sikap emosional dan motivasi kolektif ini penting karena memandu cara anggota tim mendekati kerja tim. Motivasi. Tujuan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja anggota tim daripada kinerja tim secara keseluruhan, mempunyai kecenderungan untuk melemahkan kinerja kelompok. Dengan demikian, tujuan individu harus dikaitkan dengan tujuan kelompok yang sebenarnya untuk menjadi motivasi. Kemanjuran tim, pemahaman bersama tentang tugas-tugas yang perlu mereka lakukan dalam konteks darurat, lebih mampu beradaptasi dan bertindak sebagai kelompok sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Namun, jika anggota tim memiliki gagasan akan tentang salah paham satu sama lain, menghasilkan aspek-aspek utama dari tugas-tugas tersebut. Hubungan konflik berdasarkan ketidakcocokan antar pribadi, ketegangan, dan permusuhan terhadap orang lain hampir selalu disfungsional, terutama di antara teman-teman. Misalnya, karyawan di counter layanan pelanggan di toko kelontong mungkin memiliki perspektif berbeda tentang cara yang benar dan salah dalam menangani perselisihan pelanggan mengenai kupon. Dampak positif dan negatif dari konflik terhadap kinerja mungkin lebih kecil atau lebih besar tergantung pada banyak faktor seperti jenis tugas, lingkungan, dan bagaimana kinerja diukur. Konflik tugas bermanfaat ketika anggota terbuka terhadap pengalaman dan status secara emosional. Konflik tugas mungkin bermanfaat ketika beberapa anggota tim memandang konflik tugas yang tinggi sementara anggota tim lainnya menganggap konflik tugas yang rendah. Tingkat konflik tugas yang sedang selama fase awal kinerja tim berhubungan positif dengan kreativitas tim. Namun, tingkat konflik tugas yang sangat rendah dan sangat tinggi berhubungan negatif dengan kinerja tim. Materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana organisasi dapat menciptakan tim yang kreatif. Ada 3 hal yang dapat dilakukan organisasi. Yang pertama yaitu merekrut. Manajer perlu memastikan bahwa kandidat memiliki keterampilan interpersonal dan persyaratan teknis yang diperlukan. Mereka juga harus memperhatikan ciri kepribadian dan kemampuan lain yang dapat berkontribusi pada kinerja tim. Manajer dapat merekrut individu secara individual atau memilih tim yang sudah ada untuk peran baru. Keterampilan seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, kemampuan interpersonal, dan analitis menjadi penting. Tujuan utamanya adalah membangun tim yang kuat dan efektif. Kemudian, yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan yang melibatkan pembelajaran keterampilan dan praktik tim yang relevan. Ini dapat meningkatkan sikap, proses, dan aspek kognitif anggota tim.
Penting bagi tim untuk mengembangkan model mental bersama dan sistem memori transaktif. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam mengakses informasi yang diperlukan. Pelatihan tim adalah kegiatan berkelanjutan yang harus diperhatikan oleh manajer. Yang ketiga, penghargaan. Dalam organisasi perlu didesain ulang untuk mendorong kerjasama tim daripada kompetisi. Tim yang memberi penghargaan dapat menciptakan tujuan bersama dan memberikan pengakuan kepada setiap anggota tim yang membangun ikatan dan mendorong kerjasama tim. Penghargaan tidak selalu bersifat finansial, tetapi juga dapat berupa pengalaman atau perayaan virtual. Menerapkan penghargaan seperti tur ke tempat wisata atau acara hiburan dapat memperkuat kohesi tim dan menghargai kinerja tim. Materi selanjutnya memutuskan kapan akan menggunakan individu daripada tim. Ketika tim bukanlah jawaban untuk semua situasi kerja, karena membutuhkan waktu, sumber daya, komunikasi, dan pengelolaan konflik yang intensif. Keputusan untuk menggunakan tim harus mempertimbangkan manfaat yang melebihi biaya yang terlibat. Terlalu banyak tekanan pada kerja tim juga dapat menyebabkan masalah dan memengaruhi semangat kerja karyawan. Untuk menilai apakah pekerjaan sebaiknya dilakukan secara tim, 3 tes dapat diterapkan. Yang pertama, kompleksitas kebutuhan akan perspektif berbeda adalah indikator baik untuk mengerjakan secara tim jika pekerjaan tersebut memenuhi kriteria ini. Yang kedua, apakah pekerjaan menciptakan tujuan bersama atau serangkaian tujuan bagi kelompok? Jika demikian, penggunaan tim bisa bermanfaat. Yang ketiga, adakah saling kebergantungan antar anggota kelompok? Penggunaan tim masuk akal jika kesuksesan tugas individu dan keseluruhan bergantung pada kinerja kolektif. Contohnya adalah tim servis dealer kendaraan yang menghubungkan berbagai peran dalam departemen servis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Sebaliknya, olahraga seperti sepak bola adalah contoh yang jelas dari kerja tim, karena membutuhkan koordinasi dan ketergantungan anggota tim untuk sukses. Di sisi lain, bowling adalah aktivitas individu, bukan tim, karena kinerja individu tidak memengaruhi yang lainnya. Studi kasus pada kesempatan ini, kami mengambil contoh atau sampel dari perusahaan Google sebagai relevansi terkait materi presentasi kami, yaitu tentang keamanan psikologis dan efektivitas tim. Google telah berupaya menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dengan meminimalkan hierarki organisasi dan birokrasi, serta berupaya menawarkan talenta-talenta terbaik dengan berbagai keuntungan bagi karyawannya, seperti cuti dengan murah hati, fleksibilitas, dan kesempatan untuk menggunakan 20% waktu mereka di tempat kerja untuk mengerjakan proyek-proyek yang mereka buat sendiri. Namun, pada tahun 2012, tim manajer senior merasa prihatin saat mengetahui bahwa tim di seluruh organisasi memiliki tingkat kinerja yang sangat bervariasi. Dan untuk mengungkap rahasia dengan sempurna, mereka meluncurkan proyek yaitu proyek Aristoteles yang diberi nama berdasarkan kutipan yang diatribusikan kepadanya, yaitu keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Mereka bekerja sama dengan peneliti dari Harvard Business School. Tim proyek menganalisis sejumlah besar data statistik dan wawancara, serta melacak 180 tim dengan ukuran berbeda selama periode 2 tahun. Hasil dari proyek tersebut didapat bahwa faktor kunci keberhasilan tim yaitu bukan daripada individunya, melainkan pada lingkungan tim dan proses kerjasamanya. Dan perbedaan terbesar terhadap kinerja tim merujuk pada keamanan psikologis. Awalnya dicetuskan oleh Amy Edmondson, seorang profesor di Harvard Business School, yang mengatakan bahwa psychological safety adalah tentang menciptakan lingkungan tim yang aman dan memungkinkan untuk para anggotanya untuk mengambil risiko antar pribadi. Paul Santagata yang pada saat itu menjabat sebagai kepala industri di Google mengatakan bahwa kesuksesan Google didasarkan pada kemampuan untuk mengambil risiko dan menunjukkan kerentanan di hadapan rekan-rekannya. Terdapat 4 elemen yang menjadi kunci dari tim yang berkinerja tinggi. Yang pertama, ada kepercayaan dan kemampuan untuk mengandalkan orang lain, terutama yang ada dalam tim.
Yang kedua, ada struktur dan kejelasan tugas. Ketiga, ada standar dan harapan. Yang keempat, ada makna dan dampak dari pekerjaan itu sendiri. Menurut kelompok kami, keamanan psikologis diidentifikasi sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja tim. Dalam hal ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan seseorang yang hakikatnya mencari kenyamanan di tempat kerja. Apabila rasa aman didapatkan dalam kerja tim, maka antusias atau rasa senang didapat dan berimbas pada peningkatan efektivitas kinerjanya, sehingga kolaborasi anggota tim dapat mencapai keberhasilan target.